Polres Ngawi bersama TNI dan pemerintah Kabupaten Ngawi beserta relawan bersama-sama memadamkan api yang membakar hutan di lereng Gunung Lawu. Kebakaran ini terjadi pada Minggu 1 Oktober lalu. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono bersama Bupati Ngawi Oni Anwar serta Dandim 0805 Ngawi Letkol Artileri Medan Didi Kurniawan pada hari Minggu 1 Oktober 2023 ikut turun memadamkan api. Kebakaran yang terjadi di petak 3940 Resort Pemangkuan Hutan Manyul bagian Kesatuan Pengelola Hutan Lawu Utara Jogorogo berhasil dipadamkan. Sementara untuk api yang masih ada di petak 38 RPH Mangul, TNI Polri, Pemkab, dan relawan serta masyarakat setempat membuat penyekat api agar kebakaran tidak semakin meluas. Kemudian langkah yang ini besok kita koordinasi dengan BNPB terkait ada beberapa bantuan waterbombing. Terus yang waktu dekat ini kita akan naikkan tangki air. Terus kemudian pakai alat semprot buat petani itu untuk pemadaman api di sekitar Gerbau. Sebagai informasi, lereng Gunung Lawu sebelumnya sempat mengalami kebakaran pada tanggal 4 September dan hari Minggu 24 September 2023. Api saat itu berhasil dipadamkan. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Restoratif justice atau metode penyelesaian hukum tanpa pengadilan ini merupakan anjuran sekaligus instruksi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Restoratif justice menjadi pintu bagi masyarakat agar keadilan itu tidak hanya ditegakkan tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengoptimalkan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Kali ini ada 61 kasus yang diselesaikan. Kegiatan penyelesaian 61 kasus lewat jalur restoratif justice ini digelar di Mapolsek Bangun, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara. Selain menghadirkan para tersangka, kegiatan ini juga dihadiri oleh General Manager PT PN 4, Wakapolres dan para Kapolsek, Camat, Panggulu atau Kepala Desa, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam restoratif justice massal kali ini, pihak pelapor meminta agar tersangka diberi sanksi sosial seperti membersihkan tempat ibadah dan perkantoran. Tidak semua kasus bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Sejumlah kasus seperti pencurian kendaraan bermotor, pembunuhan dan kasus yang meresahkan masyarakat dan mendapat penolakan dari masyarakat tetap akan dilanjutkan proses hukumnya. Untuk perkara yang kita berhasil mediasikan dan selesaikan melalui restoratif justice adalah sebanyak 30 perkara dengan 32 tersangka, di mana dari 32 tersangka ini 30 merupakan laki-laki dan 2 orang merupakan tersangka perempuan. Dengan semua kerugian adalah di bawah 1 juta. Sesuai dengan semangat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, tentu perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil, yang di bawah 2,5 juta sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 2012, itu tentu menjadi prioritas kita untuk bisa menyelesaikan dan mencari solusi melalui perdamaian dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Tentu ada beberapa perkara yang tidak terpenuhi syarat material sehingga memang tidak kita masukkan dalam proses penyelesaian melalui restoratif justice pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ada persyaratan-persyaratan material diantaranya bahwa bukan merupakan residivis, kemudian tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak ditolak oleh masyarakat, serta tidak berkaitan dengan intoleransi, radikalisme, separatisme, terorisme, dan lain sebagainya. 61 kasus yang diselesaikan oleh Polres Simalungun ini merupakan kasus yang terjadi pada periode tahun 2022 hingga 2023. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dan menyelamatkan 29 korban. Para korban rencananya akan diberangkatkan ke Australia. Selasa 3 Oktober 2023, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memimpin konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Makopolres Sukabumi. Ada 29 korban TPPO yang berhasil diselamatkan. Para korban dijanjikan bekerja di Australia dan berangkat melalui jalur laut. Tersangka merekrut calon pekerja migran melalui postingan di Facebook.
Tersangka menetapkan biaya administrasi yang sangat tinggi, mencapai 40 juta rupiah per orang. Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, yang mana hal ini bermula dari informasi masyarakat. Di sekitar salah satu tempat penampungan di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu melaporkan informasi kepada Babin Kamtipmas setempat. Kemudian dilakukan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan, buat dugaan indikasi akan diberangkatkan sebanyak 29 orang untuk bekerja di Australia melalui Teluk Pelabuhan Ratu. Berdasarkan informasi tersebut, kita lakukan penggeledahan di salah satu rumah penginapan di Kecamatan Pelabuhan Ratu yang dicurigai tersebut ditemukan ada 29 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil pendalaman kami, ternyata mereka ini adalah para calon pekerja. Mereka direkrut dan rencananya akan diberangkatkan bekerja di Australia. Dengan sistem pembayarannya digaji per jam. Kemudian untuk bisa bekerja di sana, mereka harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar masing-masing 40 juta. Dari keterangan beberapa saksi korban, kita melakukan upaya paksa dan berhasil mengamankan tersangka AS, usia 40 tahun, warga Kabupaten Grobogan. Perannya adalah perekrut awal melalui akun Facebooknya. Kemudian ada beberapa yang berminat dan melakukan transaksi atau pentransferan dana operasional atau administrasi sebesar 40 juta ke rekening CL. CL ini adalah bagian di atasnya AS. Bergerak dari keterangan tersebut, kita lakukan upaya paksa terhadap tersangka CL yang kita amankan di Jakarta. Para pelaku lain saat ini sedang didalami dan dalam pengejaran. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang TPPO dengan ancaman hukuman paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.